nggak sih kalian merasa marah, bahkan marah banget kepada orang lain, sampai-sampai kalian ngebentak-bentak mereka? Tapi setelah itu apa yang kalian rasakan? Penyesalan dalam diri kalian? Atau kalian pernah merasakan sedih? Sampai sedih banget rasanya, sampai-sampai kalian males buat ngapa-ngapain, padahal cuman gara-gara masalah sepele. Pasti dalam diri kalian timbul pertanyaan, kenapa ya aku kayak gini? Kenapa ya aku bisa nangis kayak gitu? Kalau bisa ya aku marah kepada orang lain sampai segitunya? Nah, hal ini yang berhubungan dengan namanya regulasi emosi. Jadi, regulasi emosi adalah kemampuan untuk mengatur emosi pada diri kita. Mau tahu cara mengatur emosi? Tonton ya video ini sampai selesai. Sering adanya pertanyaan, katanya emosi itu kan nggak bisa dikontrol. Nah, terus gimana cara mengubah-ubah emosi itu? Oke, kita bahas di sini. Kita pasti tahu ya, emosi itu kan otomatis. Jadi kita nggak bisa mengubah atau mengatur emosi itu. Misalnya, contoh, kamu lagi antri di pusat perbelanjaan, terus antriannya itu lagi panjang banget, gak usah panjang, yang pendek aja. Kamu sering merasa kesal, gak sabar mau cepat. Nah, itu salah satu respon otomatis dari emosi yang gak bisa kamu ubah. Terus kalau emosi itu otomatis, apa yang harus dilakukan? Ada satu hal penting yang harus kamu lakukan, yaitu kamu harus bisa mengontrol perilaku agar bisa mengendalikan emosi dengan baik. Kenapa sih harus mengontrol perilaku dan harus mengendalikan emosi? Ya, karena supaya hal yang kita lakukan itu nggak bakal ngasih dampak negatif dan emosi bisa ditangani dengan baik. Jadi marah itu memang nggak bisa dikontrol. Sedihnya emang otomatis, tapi perilaku bisa kita kontrol dan kita regulasi supaya kita nggak ngelakuin hal yang berdampak negatif. Emangnya regulasi emosi itu penting? Iya, regulasi emosi itu sangat penting. Yang pertama, mengurangi dampak negatif dari emosi yang berkemungkinan tindakannya malah bikin kita menyesal pada akhirnya. Contohnya pada kasus antri di pusat perbelanjaan, lalu kamu memukul orang yang tiba-tiba memotong antrian. Pada akhirnya, kamu bisa saja bertengkar, lalu saling pukul dengan orang itu. Yang kedua yaitu mempengaruhi seluruh aspek kehidupan. Contohnya seperti stres, menyesal, dan performa yang berkurang. Pertanyaannya, gimana sih cara meregulasi emosi kita? Oke, ada 3 cara untuk meregulasi emosi kita. Yang pertama adalah kamu bisa mengontrol ekspektasi kejadian yang akan terjadi. Misalnya nih ya, ada 2 orang, si A dan si B. Mereka berdua mau pergi jalan-jalan ke mall. Ada 2 hal yang berbeda di antara mereka. Si A, dia udah punya ekspektasi bahwa dia bakal kena copet di sana. Sedangkan si B, dia nggak punya ekspektasi sama sekali. Entah dia bakal kenapa-napa waktu di konser. Akhirnya, waktu di konser, mereka berdua benar-benar kena copet. Menurut kalian, siapa yang bakal paling sedih di antara mereka berdua? Nah iya, jawabannya adalah si B. Karena si B nggak punya ekspektasi bakal kena copet. Malah dia pemikirannya dia bakal senang-senang, happy, dan segala macamnya. Nah, jadi respon si A mungkin dia akan biasa-biasa aja. Sedangkan si B, dia mungkin aja bakal marah-marah, sedih, nangis-nangis. Cara meregulasi emosi yang kedua, yaitu mengontrol interpretasi. Jadi gini contohnya, ada orang yang jahat dan suka ngata-ngatain kita. Kalau kita ngikutin emosi kita, bisa aja kita untuk bales ngejahatin orang itu dan ngata-ngatain orang itu. Tapi coba deh kalau kita pikir dengan sudut pandang
yang berbeda. Kenapa sih orang itu jadi ngejahatin kita? Kenapa sih orang itu jadi ngata-ngatain kita? Atau apa pernah orang itu berada di posisi yang sama seperti kita? Tahu nih, emosi kita itu kita alihkan dengan hal yang lebih positif dan memberikan manfaat. Contohnya, di saat kita lagi sedih atau lagi marah, kita tuangkan dengan menulis lagu, membuat lagu, menulis cerita, novel, atau hal yang mengembangkan diri kita. Cara ketiga untuk meregulasi emosi kita, yaitu memutuskan untuk mengontrol perilaku. Ingat, jangan sampai kita ikut terbawa dengan perasaan emosi kita. Misalnya, kita kesel sama orang yang udah ngata-ngatain kita. Nah, karena orang itu ngata-ngatain kita, kita marah dan kita balas untuk ngata-ngatain orang itu. Ingat, itu salah banget ya teman-teman, karena itu malah bakal memperburuk keadaan kalian. Ingat, perilaku itu bisa kita kontrol. Kita selalu punya pilihan. Waktu kita marah sama orang yang ngata-ngatain kita bisa milih untuk balas ngata-ngatain orang itu, atau kita lebih milih untuk diam. Kita itu selalu punya pilihan. Selalu latih diri kita untuk bisa mengontrol diri dari emosi dengan 3 cara tadi. Yang pertama, mengontrol ekspektasi. Yang kedua, mengontrol interpretasi. Dan yang ketiga, mengontrol perilaku. Semoga video ini bermanfaat. Sampai ketemu di next video.